Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Setiawan, NIM 026 dari kelas 2019A, Pendidikan Matematika. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Hendrik Pandu Paksi. Selanjutnya, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi UTS tersebut. Yang pertama, apa itu nasionalisme dan mengapa kita harus memiliki sikap atau rasa nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu rasa yang dimiliki oleh sekelompok bangsa dan masyarakat yang memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat tersebut memiliki rasa yang sama serta kecintaan dan kesetiaan yang sangat mendalam terhadap bangsa tersebut. Dan mengapa kita harus memiliki rasa nasionalisme? Ya karena agar bangsa kita tidak mudah terpecah belah dan semakin bersatu untuk mencapai tujuan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa perbedaan bangsa dan negara? Bangsa adalah sekelompok orang dengan jumlah yang sangat besar yang mendiami suatu wilayah. Sedangkan negara adalah suatu organisasi yang terdiri atas kelompok masyarakat yang sangat besar yang mendiami suatu wilayah dan bertujuan untuk mengatur serta berfungsi untuk memiliki kekuasaan di wilayah tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, apa fungsi konstitusi? Di sini ada 2 fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu sebagai sumber hukum tertinggi bagi suatu negara untuk mengatur tatanan pemerintahannya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dimilikinya, agar hak-hak dari masyarakat dapat terpenuhi dan terlaksanakan. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu, benarkah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Menurut saya, pernyataan tersebut salah dan tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Analoginya kita bisa seperti ini. Kita orang kaya, kita dapat membeli apa yang kita mau. Sedangkan kalau kita tidak memiliki uang, maka ya terbatas apa yang bisa kita miliki. Nah, seperti contohnya itu kita bisa terapkan dalam hukum. Contoh, ada kasus yang melibatkan orang kaya dan miskin. Nah, si kaya kan memiliki uang, jadi dia bisa menyewa pengacara. Sedangkan si miskin, dia tidak memiliki uang, maka dia tidak bisa menyewa pengacara. Nah, setelah menjalani proses pengadilan, si kaya kan otomatis dia bisa menang karena ada pengacara. Sedangkan si miskin kalah karena tidak bisa menyewa pengacara. Nah, dari sinilah sejatinya itu fair. Tapi masyarakat ada yang memahami bahwa itu seakan-akan tidak fair. Jadi adalah muncul istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, mengapa hukuman mati itu tidak melanggar HAM atau bukan pelanggaran HAM? Baik, seperti dalam
undang-undang negara kita bahwa hak hidup bagi suatu orang adalah mutlak. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengambil nyawa orang karena itu termasuk pelanggaran HAM. Tetapi berbeda kasus jikalau dia melakukan pelanggaran berat seperti dalam negara kita yaitu narkoba. Seseorang yang melakukan pelanggaran narkoba maka dia termasuk melakukan pelanggaran hukuman berat. Jadi dia dijatuhi hukuman mati karena dalam negara kita bagi yang melakukan atau melanggar narkoba maka dia akan dijatuhi hukuman mati. Jadi hukuman mati tidak serta-merta melakukan pelanggaran HAM karena narkoba itu berbahaya dan membahayakan bangsa dan negara, dan juga sudah diatur dalam undang-undang bahwa narkoba itu dilarang karena berbahaya, maka hukuman mati pantas dijatuhkan untuk yang melanggar narkoba. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.